Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ingkang sami-sami kita hormati dumateng Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta seluruh jajaranipun, hadirin wal hadirat, dumateng para bapak, para ibu, sedaya jamaah Masjid Al-Falah ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sedaya selalu dirahmati lan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas rahmat lan nikmatipun Allah sehingga wonten ing sore menika kita sareng-sareng saged kempal wonten ing Masjid Al-Falah dalam rangka untuk menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, kajian menjelang berbuka puasa sunnah inggih menika puasa Asyura. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya niki termasuk tergolong dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang senantiasa gemar berkumpul di masjid untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis taklim kados mekaten niki terosipun Rasulullah akan mendapatkan 4 keutamaan, akan mendapatkan 4 keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah, mereka saling mengkaji, saling mengajarkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan 4 keutamaan dan 4 keistimewaan. Insya Allah kula jenengan sedaya yang pada sore hari ini berkumpul bersama-sama di masjid ini akan mendapatkan 4 keutamaan, 4 keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama ialah mereka orang-orang itu akan diturunkan
ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita rasakan bersama-sama, kita yang hadir di tempat ini, insya Allah jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram, karena ketenangan dan ketentraman itu sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berkumpul di masjid yang sedang menghadiri majelis taklim. Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman terhadap jiwa kita bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang yang beriman itu liyazdadu imanan ma'a imanihim, imannya terus bertambah, imannya terus meningkat. Sing nomor kalih wa wasiyatuhumur rahmah, dan mereka orang-orang yang berkumpul di masjid menghadiri majelis taklim itu, mereka akan dinaungi, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah kula lan panjenengan sedaya ingkang sonten niki berkumpul di masjid yang mulia ini akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergi rahmat Allah itu hanya beserta orang yang baik-baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingkang nomor 3, wa hafathumul malaikah. Orang yang senantiasa suka berkumpul di masjid menghadiri majelis taklim kados kula jenengan sedaya sore niki, maka mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kula jenengan sedaya ingkang kempal niki, sesungguhnya di masjid kita ini ada makhluk Allah yang mulia yang tidak nampak, yang mengelilingi dan mendoakan kita semuanya, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kasihanilah dia. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat, sehingga kita akan mendapatkan pengampunan Allah dan kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi. Terusipun Rasulullah, lan sak temene malaikat iku padha meletakkan, padha membentangkan sayap-sayapnya. Mereka malaikat itu menaungi orang-orang yang mencari ilmu, karena malaikat itu ridho li talibil ilmi. Malaikat itu ridho terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Selajeng keutamaan yang keempat itu ialah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka orang-orang yang gemar berkumpul di masjid menghadiri majelis taklim itu, mereka akan disebut-sebut oleh Allah, akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Terusipun Allah, aku Allah
sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersama mereka ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu ingat kepadaku dalam diriku, maka aku Allah akan ingat kepadanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mal'in dzakartuhu fi mal'in khairi minhu. Jika hambaku itu mengingat aku di suatu perkumpulan, maka aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu hebatnya keutamaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang suka berkumpul di masjid untuk menghadiri majelis taklim kados kula lan panjenengan sedaya sore menika. Karena itu monggo kita sareng-sareng tanpa bosan-bosannya apabila takmir Masjid Al-Falah ini menyelenggarakan program kegiatan, monggo kita sareng-sareng masyarakat Golokan niki tumplek-blek menghadirinya dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Al-Falah. Bahwasanya orang-orang yang bersama-sama ikut memakmurkan masjid itu akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, pada sore hari ini alhamdulillah kula saged bersilaturahim kali para bapak ibu jamaah Masjid Al-Falah dalam rangka kajian menjelang berbuka puasa sunnah hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Bapak ibu sekalian, insya Allah kita sedaya dinten niki poso nggih. Insya Allah kita semua pada hari ini berpuasa. Maka takmir Masjid Al-Falah sore niki mengumpulkan para jamaahnya untuk mengikuti kajian menjelang berbuka. Nah, sejak hari Selasa tanggal 7 Juli 2024 yang kemarin itu, kita umat Islam niki sampun memasuki tanggal 1 Muharram tahun baru 1446 Hijriah. Nah, apa sih Muharram itu? Dalam pengertiannya secara bahasa, Muharram niku berasal saking bahasa Arab dari kata haram. Kata haram niki secara bahasa diartikan dua macam. Yang pertama bisa diartikan suci, mulia. Dan yang kedua, haram itu bisa diartikan dilarang. Napa maksudipun? Muharram secara bahasa kok berarti suci, mulia, diharamkan, dilarang. Karena bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram itu dilarang terjadi pertumpahan darah, dilarang terjadinya peperangan, dilarang terjadinya pembunuhan. Itu dahulu pada masyarakat jahiliyah. Nek menawi pun melebet bulan Muharram,
niku kehidupan masyarakat jahiliyah di Arab niku aman, tentram. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan. Loh, keranten menika secara bahasa dan istilah arti bulan Muharram niku kados kala wau. Muharram adalah bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam bulan Muharram itu tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, dan tidak boleh terjadi peperangan. Sing nomor kali, apa Muharram itu? Muharram itu adalah merupakan bulan yang pertama di dalam kalender Hijriyah. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kula jenengan sedaya umat Islam niki sampun gadah kalender piyambak. Kalender Hijriyah. Tapi kadang-kadang kula jenengan sedaya niki kirang akrab, kirang hafal dengan kalender Hijriyah. Bahkan nama-nama bulan di dalam kalender Hijriyah ini kula jenengan kadang-kadang boten hafal. Luwe apal kalender Miladiyah utawi Masehi. Padahal kalender Miladiyah niku boten kagungane tiyang Islam. Nggih napa mboten? Kula jenengan anak-anak kita nika langkung apal bulan-bulan di dalam kalender Masehi. Engkang mulai Januari, Februari ngantos November, Desember. Daripada hafal bulan-bulan di dalam kalender Hijriyah utawi Qamariyah. Nah, kalender Hijriyah atau Qamariyah itu dimulai bulan pertamanya adalah dengan bulan Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, niki kula jenengan sedaya sebagai tiyang Islam kedah hafal mestine. Nah, sejak kapan umat Islam ini memiliki kalender Hijriyah itu? Ternyata menawi kita waos tenggene sejarah lahirnya kalender Hijriyah itu, bahwasanya umat Islam ini mulai mempunyai kalender Hijriyah itu pada masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliaulah Khalifah Umar bin Khattab niki yang menggagas, yang mencetuskan kalender Hijriyah supaya umat Islam ini memiliki pedoman sendiri. Sehingga kalender Hijriyah itu ada perbedaan-perbedaannya dengan kalender Masehi. Mergi napa kok berbeda? Mergi yang dijadikan patokan itu adalah berbeda. Kalau kalender Hijriyah itu didasarkan pada peredaran bulan, sedangkan kalau kalender Masehi Miladiyah berdasarkan pada peredaran matahari. Sehingga antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi niku ada beberapa perbedaan. Contoh, perbedaan tentang awal harinya atau mulai harinya. Kalau kalender Hijriyah disebut mulai masuk awal hari itu adalah ketika matahari terbenam. Dados niki nek pun matahari terbenam masuk waktu maghrib niku menurut kalender Hijriyah sudah berganti hari. Saniki dinten Selasa.
berdasarkan kalender Hijriah, maka nanti jika matahari terbenam masuk waktu maghrib, itu sudah masuk hari Rabu. Sedangkan menurut kalender Masehi, awal hari itu adalah terjadi pada pukul 00.00 dini hari. Nah, niki diantarane perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Contoh malih ingkang nomor kalih, perbedaan dalam jumlah hari dalam setahun. Kalau di dalam kalender Hijriah, jumlah hari dalam setahun itu ialah 354 hari atau 355 hari. Itu dalam setahun. Kalau di dalam kalender Miladiah, jumlah hari dalam setahun itu ialah 365 hari atau 366 hari. Nah, niki diantawisipun perbedaan. Contoh malih, perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu ialah jumlah hari dalam satu bulannya. Kalau di dalam kalender Hijriah, jumlah hari dalam satu bulan itu hanya 29 atau 30. Mulane wekdal kula jenengan Ramadan puasa itu kalau ndak 29 hari ya 30 hari. Sedangkan menurut kalender Masehi, jumlah hari di dalam satu bulan itu 30 atau 31. Dan ada yang khusus pada bulan Februari itu hanya terdiri dari 28 hari. Nah, niki diantawisipun perbedaan-perbedaan, dan itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pun niki sing nomor kali. Sing nomor 3, apa Muharram itu? Nah, niki ugi penting. Muharram itu adalah salah satu bulan haram yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Bulan haram itu artinya bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan pengertian ingkang sampun kita bahas tengah jengkala wau. Maka Muharram ini adalah merupakan salah satu daripada bulan haram yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan Arba'atun Hurum. Para bapak, para ibu, para jamaah, bulan haram itu ada berapa jumlahnya? 4. Menawi kula tanglet niku mboten ngetes nggih, mboten. Tapi untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita umat Islam, orang-orang muslim laki-laki perempuan harus tahu di antara 12 bulan dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keranten menika tenggene Al-Quran lan hadis sebutannya sama, yaitu Arba'atun Hurum. Arba'ah niku 4. Arba'atun Hurum berarti 4 bulan haram. Dasaripun apa? Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari saat diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa hitungan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Sedaya 4 bulan haram ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan apa saja yang disebut oleh Allah sebagai arba'atun hurum itu di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan secara detail ulang nopo mawon, tapi detailnya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Para jamaah sampun sumerap kan 4 bulan haram itu. Nah, di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Zaman ini terus berputar, dan berputarnya zaman ini sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asara sahron, terusipun Rasulullah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya itu ada 4 bulan haram. Apa saja? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, salah satu mutawaliyatun wa huwa Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram. 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Wa syahrun alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satu lagi bulan yang letaknya di antara Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan apa? Rajab. Berarti dirinci oleh Rasulullah 4 bulan haram itu ialah 3 bulan berurutan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi yang letaknya agak jauh, yaitu bulan Rajab, bulan yang ada di antara Jumada dan Sya'ban. Nah, niki diantawisipun penjelasan Al-Quran dan hadis tentang 4 bulan haram. Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Qatadah menjelaskan, Allah mengkhususkan 4 bulan haram itu karena Allah memuliakan 4 bulan haram tersebut. Dan di dalam 4 bulan haram itu Allah melarang hambanya untuk berbuat dosa dan kezaliman. Oleh karenanya maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam 4 bulan haram itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan perbuatan kezaliman di dalam 4 bulan haram itu, maka dosanya lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Nah, keranten menika para jamaah sekalian rahimakumullah,
apabila kita sedang berada di dalam bulan haram, maka mari kita bersama-sama untuk memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang ada di dalam 4 bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebaliknya, apabila kita sedang berada di dalam 4 bulan haram itu, ayo kula jenengan sedaya iki ati-ati. Ojo akeh-akeh gawe dosa. Ojo akeh-akeh berbuat liman. Ojo akeh-akeh berbuat maksiat, mergi dosane lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Nah, niki diantawisipun hal-hal yang perlu kita mengertosi tentang apa Muharram itu. Selajeng ingkang nomor sekawan, Muharram adalah syahrullah. Muharram itu adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdhalus shalat ba'dal fardhu sholatul lail. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu ialah puasa di bulan Allah. Napa bulan Allah walau? Muharram. Syahrullah. Puasa di dalam bulan Muharram ini merupakan puasa yang afdol setelah puasa Ramadan. Mengapa puasa di bulan Muharram kok jadi lebih afdol setelah puasa Ramadan? Mergi ulane. Karena Muharram itu adalah syahrullah, bulan Allah. Maka alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki tasih perhatosan di dalam bulan Muharram ini kita sempatkan diri untuk berpuasa sunnah. Selajeng wa afdhalus shalat ba'dal fardhu sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat lail atau sholat tahajud. Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Tirmidzi-nya mengatakan bahwa mengapa Muharram itu kok disebut syahrullah. Lan apa ulan Muharram itu kok disebut ulane Gusti Allah? Maka Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, satu, karena pada bulan Muharram itu diharamkan, dilarang terjadinya peperangan, diharamkan terjadinya pembunuhan dan pertumpahan darah. Sing nomor kali, karena bulan Muharram itu adalah permulaan bulan pada tahun Hijriyah. Sing nomor 3 terusipun Imam Nawawi, bulan Muharram disebut sebagai syahrullah niku mergi bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka yang disebut syahrullah di antara 12 bulan dalam setahun itu hanya bulan Muharram. Salajengipun, apa Muharram itu? Yang kelima, Muharram adalah bulan dianjurkannya kula jenengan sedaya niki berpuasa sunnah pada hari yang ke-9 dan pada hari yang ke-10.
inggih menika ingkang dipun sebut kalian puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, menawi kula jenengan memperhatosaken mirengaken informasi berita-berita di media, alhamdulillah pemerintah negara Indonesia dan Muhammadiyah dalam menetapkan permulaan tanggal 1 Muharram tahun ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, baik pemerintah maupun Muhammadiyah. Berdasarkan pada kalender yang dipedomani oleh Muhammadiyah, ingkang dipun sebut kalian kalender Hijriyah global tunggal, maka tanggal 1 Muharram itu ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2024. Maka berarti kapan kita puasa Tasu'a dan puasa Asyuranya, pemerintah Indonesia dan Muhammadiyah sama dalam menetapkannya, bahwa puasa Tasu'a tahun ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan puasa Asyuranya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Fa insyaallah kita sedaya warga Muhammadiyah jamaah Masjid Al-Falah niki pada hari ini semuanya berpuasa sunnah hari Asyura. Dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah, kedua puasa ini memiliki dasar hukum yang jelas, baik itu puasa Tasu'a maupun puasa Asyura. Keranten menika kula jenengan sedaya monggo saged ngelampahi puasa Tasu'a dan puasa Asyura ini dalam setiap tahunnya. Apa dasar hukumnya? Yang pertama ialah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta furidha Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu menyampaikan, sesungguhnya orang-orang Quraisy pada masa zaman jahiliyah dulu itu sudah melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan supaya orang-orang pada waktu itu melaksanakan puasa Asyura sehingga difardukan sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum orang-orang Quraisy Mekah itu melaksanakan puasa Ramadan, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, mereka lebih dulu melaksanakan puasa Asyura, dan itu diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menerima kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura itu hilang kewajibannya dan menjadi sunnah sampai sekarang. Nah, niki termasuk merupakan dasar hukum bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kula lan panjenengan sedaya supados melaksanakan puasa hari Asyura. Wa qala Rasulullah, niki lanjutannya hadis kula wau. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sa'a falyasumhu wa man sa'a aftara.
Barang siapa yang berkehendak melakukan, silahkan melakukan. Dan barang siapa yang tidak berkehendak melakukan, juga silahkan tidak melakukan. Artosipun napa? Puasa Asyura niku sunnah. Sapa sing kepengin nglakoni ya monggo nglakoni, lan sapa sing boten purun nglakoni nggih boten nglakoni. Niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananging sing namine sunnah nggih monggo sareng-sareng kita berusaha untuk melaksanakan. Puasa Asyura meskipun hukumnya sunnah, maka mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakannya. Mergi napa? Keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa hari Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya ingkang hari ini berpuasa di hari Asyura, dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor kalih, dasar hukumnya ialah hadis riwayat Muslim saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yauma tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Terusipun Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan beliau Rasulullah memberikan contoh, menyuruh kepada para sahabat pada waktu itu supaya berpuasa, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu kan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa panjenengan memerintah untuk berpuasa? Mergi pada masa itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ini khususnya di Madinah juga mengagungkan hari Asyura. Mergi nopo? Hari Asyura kok diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Mergi hari Asyura itu termasuk hari kemenangannya Nabi Musa dan Bani Israel saking kejarannya Raja Fir'aun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pertanyaannya sahabat kados mekaten kala wau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana amul muqbilu insyaallahu sunna al yaumat tasi. Rasulullah bersabda, kalau demikian wahai para sahabat, insyaallah pada tahun depannya kalau saya masih hidup, maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Puasa pada hari yang ke-9 itulah yang disebut dengan puasa Tasu'a. Wa qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tetapi sebelum datang tahun depan itu ternyata Rasulullah sampun wafat. Sehingga Rasulullah tidak sempat berpuasa di hari ke-9-nya pada tahun depannya itu karena Rasulullah sampun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun demikian, itu sudah menjadi sunnah. Bukankah sunnah itu terdiri dari qaulun nabi, fi'lun nabi, wa takrirun nabi.
Sesuatu yang disebut sunnah itu adalah qaulun Nabi, ucapannya Nabi. Ucapan Nabi itu sudah menjadi sunnah. Wa fi'lun Nabi, dan perbuatannya Nabi itu adalah sunnah. Wa taqrirun Nabi, dan diamnya Nabi itu adalah sunnah. Nah, kados niki wau berarti puasa Tasu'a hari yang ke-9 ini sudah diucapkan oleh Nabi. Nabi kita sampun punya tekad, kalau gitu wahai para sahabat, nanti di tahun depan kalau aku masih hidup, maka kita akan puasa pada hari yang ke-9. Takdir Allah, belum sampai tahun depannya Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi belum berbuat. Nah, niki adalah sunnah. Maka ten ugi takrirun Nabi. Takrirun Nabi itu diamnya Nabi. Setunggalipun contoh, kula panjenengan sedaya sering kepireng sahabat Bilal bin Rabah. Nggih. Apa keutamaannya Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah niku seorang budak sahabat Rasulullah yang punya amalan istimewa, dan amalan itu tidak berasal dari Nabi, tapi Nabi diam dan mengiyakan. Apa itu? Yaitu sahabat Bilal itu selalu menjaga wudhu, dan setelah wudhu itu beliau selalu sholat 2 rakaat. Maka ketika itu Rasulullah bertanya pada Bilal setelah sholat subuh, wahai Bilal, sahabatku yang tercinta, seorang budak yang hitam legam, kau punya amalan apa sehingga terompahmu sudah terdengar di surga? Padahal Bilal tasih gesang teng alam dunia. Bilal masih hidup di dunia, tapi Nabi Muhammad sudah dengar suara sandalnya Bilal di surga. Pada saat Isra Mi'raj niku, Nabi kan ditunjukkan bagaimana surga neraka. Lah ternyata di surga itu ada suaranya terompah atau sandal, srek ngwampa begitu. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini suara apa? Maka Jibril menjawab, Muhammad, itu adalah suara terompah sandalnya sahabatmu Bilal. Maka Nabi penasaran, Bilal ini duwe amalan opo? Kok iso sampai sandale terompahe wis ana suarane nang swarga, wong sing urip nang donya? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya amalan apa-apa kecuali aku selalu membiasakan diriku ini menjaga wudhu, dan setelah wudhu aku sholat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi tidak melarang itu. Amalan itulah yang dibiasakan oleh Bilal sampai Bilal punya keistimewaan. Nah, niki berkaitan kalian puasa Tasu'a dan Asyura. Dalam pandangan tarjih Muhammadiyah, kedua-duanya puasa sunnah itu mempunyai dasar landasan hukum yang jelas, yaitu 2 hadis kalau wau, hadis Bukhari Muslim saking Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis Muslim Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas. Sing terakhir, para jamaah sekalian rahimakumullah, ada apa dengan bulan Muharram sehingga bulan Muharram itu termasuk bulan yang mulia? Ternyata di dalam bulan Muharram itu terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para nabi-nabi Allah terdahulu. Termasuk Nabi kita Muhammad, dalam sejarah hidupnya ada sebuah peristiwa penting yang terjadinya di dalam bulan Muharram.
Masih ada waktu 5 menit. Saya sampaikan singkat-singkat saja. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang kita umat Islam harus mengetahui, peristiwa-peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram itu ialah yang pertama, diciptakannya Adam alaihi salam dan Hawa. Manusia pertama Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, sedangkan Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Maka Adam dan Hawa itu merupakan manusia pertama laki-laki dan perempuan yang tidak lahir dari kandungan ibu. Itulah Adam dan Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa itu terjadi pada bulan Muharram. Yang kedua, Allah mengampuni dosa dan kesalahan Adam dan Hawa juga pada bulan Muharram. Adam dan Hawa ini napa dosane, Pak? Makan buah. Buah yang dilarang. Di dalam Al-Quran sebagian tafsir menyebutkan buah huldi. Adam dan Hawa itu setelah diciptakan oleh Allah banjur dipun panggenaken teng swarga. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, diciptakan itu kemudian diletakkan di surga, Allah berpesan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami Allah mengatakan kepada Adam, hei Adam, tinggallah kamu dengan istrimu itu di surga dan makanlah apa saja yang ada di surga ini semaumu. Kurang enak napa mboten? Masya Allah, pun ditaruh surga wis mangan apa wae sing nang swarga iki sak karepmu. Tapi Allah menggarisbawahi fala taqraba hadhihi syajarah. Adam Hawa ojo parek-parek pohon iki. Jangan dekat-dekat pohon ini. Apalagi makan. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu sampai mendekat pohon ini, bahkan makan pohon ini, maka kamu termasuk orang yang dolim. Lah teng swarga niku enten iblis. Akhirnya Adam tergoda oleh iblis, oleh setan yang terlaknat itu. Fawaswasalahu masyaiton. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata Adam dan Hawa itu tergoda oleh rayuan iblis dan setan. Akhirnya singkat cerita Adam dan Hawa mendekat dan mengambil buah itu dimakan. Karenanya maka melanggar larangan Allah, Adam dan Hawa diusir, bahasa kasarnya begitu, diusir, diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Adam dan Hawa dipisahkan, diturunkan dari surga ke bumi ini. Akhirnya begitu bertemu, panjang ceritanya, singkat mawon, begitu Adam dan Hawa bertemu, teng pundi bertemu nih? Nah, bapak-bapak jamaah yang sampun haji dan umroh pasti tahu tempat ini. Adam dan Hawa yang dipisah oleh Allah, diusir dari surga ke bumi ini, dari tempat yang berjauhan, dengan takdir Allah bertemu di sebuah bukit, di sebuah gunung namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, gunung yang membawa rahmat. Disitulah bertemu Adam dan Hawa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumongso salah, rumongso
dosa, bertaubat terus berhari-hari, tidak kenal pagi, siang, sore, malam, dengan doa taubat yang dibaca dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata kepada Allah, ya Allah, kami berdua sungguh telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau panjenengan boten ngampuni dosa kesalahan kula niki ya Allah, maka kula niki termasuk wong sing rugi. Terus bertaubat seperti itu, akhirnya doa taubatnya Adam dan Hawa diampuni, diterima oleh Allah pada bulan Muharram. Nah, terus wonten malih termasuk peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram itu adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Maka peristiwa hijrah itulah dijadikan pedoman untuk menghitung kalender Hijriyah. Sejak hijrahnya Nabi itulah disebut tahun pertama hijrah, sing sampai sakniki sampun 1446 Hijriyah. Termasuk lagi pada bulan Muharram Allah menyelamatkan kapalnya Nabi Nuh dari banjir bandang, sehingga Nabi Nuh dan kaumnya yang taat selamat dari banjir bandang. Ugi termasuk Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja sinten? Raja Namrud. Itu juga terjadinya pada bulan Muharram. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kintenipun sampai di sini dulu kajian kita pada sore hari ini. Sehubungan dengan waktunya yang sudah habis, maka mudah-mudahan napa ingkang kula aturaken iki bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ibadah poso kita, Tasu'a, Muharram, Asyura, sunah-sunah di bulan Muharram tahun ini yang bisa kita laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.